Masih ingat dengan Juliana Marins, pendaki wanita asal Brazil berusia 27 tahun yang terjatuh di jurang Gunung Rinjani sekitar jam 6 pagi di tanggal 21 Juni 2025 lalu. Ingat nggak? Oke, jadi gini nih kronologinya. Jadi pada hari itu Juliana dan 5 wisatawan lainnya hendak naik ke puncak Rinjani yang ditemani oleh seorang pemandu. Mereka naik bersama namun dengan jarak yang tidak begitu dekat. Melihat Juliana Marin tidak kunjung menyusul sehingga pemandunya kembali lagi nih ke tempat Juliana terakhir kali istirahat untuk memastikan kondisi Juliana di sana. Namun pemandunya tidak kunjung menemukan keberadaan Juliana. Setelah lama mencari Juliana, akhirnya pemandu tersebut melihat cahaya senter di dasar jurang menuju Danau Segara Anak. Pemandu langsung curiga jika cahaya senter itu berasal dari Juliana dan langsung meminta bantuan tim SAR. Juliana dikabarkan terjatuh di jurang menuju arah Segara Anak di sekitar Cemara Nunggal, yang memang medan di sana sangat sulit terlebih untuk pendaki baru seperti Juliana. Pada pukul 9.50 pagi, tim SAR memulai pencarian Juliana Marin di jurang yang kedalamannya sangat dalam. Bahkan titik awal pertama ketika Juliana ditemukan oleh drone milik salah seorang pendaki, kabarnya Juliana berada di kedalaman jurang 200-an meter. Gila, dalam banget. Dalam video tersebut, Juliana terlihat menunjukkan pergerakan nih. Tim SAR melakukan pencarian lagi untuk menemukan Juliana. Namun, keberadaan Juliana di kedalaman 200 meteran itu ya nyatanya sudah tidak terlihat lagi nih di sana. Tim SAR terus mencari Juliana di hari itu, namun kondisi cuaca dan medan yang sangat tidak bersahabat di sana membuatnya harus diundur lagi nih pencariannya. Sampai pada tanggal 23 Juni 2025, tim SAR akhirnya menemukan keberadaan Juliana Marin menggunakan drone, namun terlihat dalam kondisi yang sudah tidak bergerak nih. Di kedalaman sekitar 590 sampai 600 meter teman-teman. Bahkan jurang ini masih jauh lebih dalam lagi loh, sehingga tim SAR harus berhati-hati sekali saat turun nantinya. Gila, itu dalam banget. Coba bayangin deh teman-teman. Dan masih jadi misteri kenapa jasad Juliana ada pada kedalaman tersebut. Diperkirakan jika Juliana terperosok lagi karena kondisi medan yang sangat ekstrim. Di hari ini juga tim SAR belum bisa mengevakuasi Juliana karena keterbatasan jarak pandang dan kondisi medan yang sangat curam. Meskipun sudah dikerahkan tim SAR gabungan loh padahal, namun memang kondisinya sangat ekstrim teman-teman. Dan setelah menyiapkan semua alat dengan lengkap dan kondisi tim SAR sudah prima lagi, sehingga pada tanggal 24 Juni 2025 jenazah Juliana mulai dievakuasi pada pukul 6.31 petang oleh Agam bersama sukarelawan lainnya untuk dilakukan wrapping, dan jenazah Juliana baru bisa diangkut dengan metode lifting pada tanggal 25 Juni 2025 sebelum jasad Juliana dapat dievakuasi ke atas permukaan. Agam menjelaskan jika perjuangan evakuasi ini sangat mendebarkan. Pasalnya medan dan cuaca yang sangat ekstrim. Jika salah melangkah saja akan sangat fatal loh teman-teman. Bahkan jika hujan terjadi di hari itu, mereka bisa saja meninggal karena longsor pasir, kerikil, bahkan batu, ucap Agam. Jadi mereka hanya bisa berdoa supaya tidak hujan. Mengapa Agam berkata demikian? Karena Agamlah orang pertama yang menemukan Juliana dan langsung mengabarkan anggota lainnya. Agam dan beberapa orang lainnya jugalah yang menginap di jurang tersebut menemani jasad Juliana karena tidak mungkin mengevakuasi jasad Juliana dalam kondisi gelap, sehingga diputuskan untuk mengevakuasi jasad Juliana di keesokan harinya. Luar biasa memang. Perjuangan teman-teman tim SAR patut dipuji. Teman-teman tim SAR juga banyak yang tidak fit saat itu karena tentunya sangat melelahkan, belum lagi suhu yang sangat dingin bisa sampai 5 derajat Celcius bahkan sampai 3 derajat Celcius loh teman-teman. Itu sangat dingin banget yang sangat mungkin terjadi hipotermia jika tidak menggunakan equipment mendaki yang pas. Kemudian medan yang sangat bahaya juga yang dimana mereka mempertaruhkan banyak hal. Jika salah bukan hanya Juliana yang akan jadi korban, namun relawan tim SAR juga menjadi orang-orang pertama yang bisa saja bernasib sama seperti Juliana. Perjuangan mereka diabadikan oleh video yang diunggah Agam di akun Instagramnya. Tujuannya untuk berbagi informasi mengenai proses evakuasi kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat Indonesia dan Brazil yang menaruh perhatian yang sangat besar tentang kejadian ini. Sehingga banyak dari warga Brazil yang menyebut Agam sebagai seorang pahlawan. Bang Maman setuju banget sih, bukan cuma Bang Agam, tapi semua orang yang turut membantu dalam proses evakuasi juga layak disebut para pahlawan. Untuk Bang Agam sendiri, makasih banyak sudah memperlihatkan kepada dunia bahwa warga Indonesia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik atas kejadian ini. Indonesia telah terwakilkan dengan Bang Agam, jadi patut sekali untuk dihargai, bukan hanya bagi warga Brazil, tapi juga bagi warga Indonesia. Semoga kedepannya Indonesia punya fasilitas dan alat bantu pertolongan pertama di beberapa titik untuk setiap gunung di Indonesia ya, seperti helikopter mungkin ya. Semoga aja pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk itu, terutama untuk gunung-gunung yang memiliki medan yang enggak mudah seperti Rinjani. Meskipun Rinjani sangat indah, tapi perlu diingat nih, kalau Rinjani bukan untuk pendaki pemula ya guys. Kabarnya jenazah Juliana sudah diautopsi di Bali atas permintaan keluarganya, dan dokter forensik menjelaskan dari kondisi jenazah Juliana jika Juliana meninggal 20 menit setelah terjatuh ke dalam jurang dikarenakan benturan-benturan yang sangat keras saat jatuh yang menyebabkan luka dalam dan pendarahan. Bayangin guys, jatuhnya beratus meter dengan tergusur oleh pasir dan bebatuan. Semoga kabar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua supaya lebih berhati-hati lagi dalam berbagai hal, terlebih saat memutaki sebuah gunung. Bagaimana pendapat teman-teman terkait kabar ini? Sampaikan di kolom komentar.